Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhullahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan dalam Al-Hadis atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' as-salafi atau berdasarkan kesepakatan orang-orang terdahulu yang saleh, di antara salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat al-kalam yang artinya maha berbicara. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, di dalam bab fi kalamillahi ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadimin, dan termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mutakallim, yaitu maha berbicara, bi kalamin qadim, dengan pembicaraan yang terdahulu, yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi, kalamullah akan terdengar oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin. Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah mendengar kalam Allah min ghairi wasitatin, tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibrilu alaihi salam, dan malaikat Jibril alaihi salam telah mendengar kalamullah, telah mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man udzina lahu min malaikah, dan siapa saja yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirati wa yukallimunahu wa ya'dzanu lahum fayazurunahu, dan tatkala di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala saling berbicara dengan kaum mukminin, wa ya'dzanu lahum fayazurunahu, dan memperkenankan kaum mukminin untuk menziarahinya atau mendatanginya. Di antara dalil Allah memiliki sifat al-kalam adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berbicara langsung. Juga dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk, maka tatkala Nabi Musa mendatangi ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuk, sungguh aku adalah Tuhanmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun di antara dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul khalaiq yaumal qiyamati hufatan uratan fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurba anal malik anad dayyan. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil mereka dengan satu suara yang suaranya terdengar oleh siapa saja yang jauh sebagaimana terdengar oleh orang yang dekat. Anal malik, saya al-malik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Anad dayyan, saya maha kuasa. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu sifat untuk dirinya baik dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, maka kita harus tetapkan pula sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Sebagaimana Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tatkala beliau mensyarah tentang sifat al-kalam, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ajma'as salafu ala thubutil kalami lillah. Para salafus salih telah bersepakat akan penetapan sifat al-kalam, maha bicara, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu itsbatahu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya, wala ta'tilin, tanpa menafikan, wala takyifin, tanpa menyebutkan hakikatnya, wala tamthilin, dan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.